Oke, selamat datang kembali dengan Bagi di sini ya. Jadi di sini saya akan mulai seri belajar mikrotik untuk channel YouTube saya. Jadi di sini yang pertama adalah kita belajar tentang pengenalan mikrotik. Kita langsung saja. Jadi mikrotik itu makhluk apa sih? Ya. Jadi mikrotik itu adalah perusahaan jaringan ya yang berbasis di Latvia. Dia itu dibuat pada tahun 1996 ya. Jadi dia dibandingkan kompetitornya dia ini lumayan baru ya. Dia ini menjual perangkat-perangkat jaringan ya seperti router, switch, access point, kemudian dan OS gitu ya. Perangkat kerasnya itu disebutnya sebagai router board, sedangkan perangkat lunaknya itu disebut sebagai router OS gitu ya. Ya, kita akan bahas dulu mengenai router OS. Jadi router OS ini adalah operating system ya atau sistem operasi yang dibuat oleh Mikrotik untuk perangkat router board di Mikrotik gitu ya. Dia ini dibuat itu berbasis kernel dari Debian ya. Debian Linux gitu. Jadi dia pakai kernel Linux di sana. Itu makanya dia kecil tapi juga stabil gitu ya. Kemudian untuk saat ini sampai video ini dibuat gitu ya, untuk versi long termnya itu berada di versi 6.49.10 ya, itu untuk versi long termnya. Kemudian untuk versi stabilnya itu ada di 7.12.1 ya, untuk versi stabilnya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk router board, jadi router board itu adalah perangkat kerasnya ya. Jadi router board itu adalah perangkat keras jaringan yang dibuat oleh Mikrotik dengan sistem operasi yang disebut sebagai router OS gitu ya. Nah, dia ini contoh-contohnya digunakan pada perangkat-perangkat apa saja sih? Digunakan pada Ethernet router ya. Dia digunakan juga pada switch gitu ya, pada wireless antenna dan juga access point. Kemudian penamaan ya. Penamaan pada produk Mikrotik. Jadi pada produk Mikrotik itu ada kode produknya ya. Jadi kode produknya itu dia memiliki arti. Jadi dia nggak asal-asal random ngasih nama gitu ya. Enggak, tapi dia ada artinya ya di produknya itu. Contohnya di sini ya. Di sini kita pakai contoh di RB952UI 5AC2ND TC gitu ya. Jadi apa sih maksudnya? RB itu atau di awalannya itu RB itu artinya adalah router board ya. Router board. Di sini ya ada juga yang seri-seri yang lain seperti CCR gitu ya, kemudian CRS. Jadi di sini RB artinya router board gitu ya. Kemudian 9 itu artinya adalah dia di seri 900 gitu ya. Jadi ada juga yang seri-seri Mikrotik yang lain seperti RB750 gitu ya. Jadi dia itu dari seri 7. Nah, di sini seri 9 gitu ya. 900 gitu ya. Kemudian 5 ini artinya dia punya 5 port Ethernet ya. 5 port Ethernet. Kemudian dia punya 2 integrated wireless di dalamnya itu. Kemudian UI ini artinya dia fitur boardnya itu ya. Jadi dia itu di boardnya itu dia punya USB. Itu maksudnya ya. Kemudian ini fitur wirelessnya ya. Yang panjang ini 5AC2ND ini fitur wirelessnya. Ini artinya dia itu sudah WiFi AC atau WiFi 5 ya. 802.11 AC gitu ya. Kemudian untuk gain wirelessnya itu ada 2 ya. Makanya di sini disebut 2ND gitu ya. Kemudian TC ini adalah jenis casingnya. Jadi ada jenis casing yang biasa di Mikrotik itu dan ada jenis casing yang lain. Yang lainnya itu disebut nih di TC gitu ya. Oke, misalkan contohnya kita langsung saja ya lihat produknya. Contohnya di sini ya. Ya, ini saya ngambil di website mikrotik.co.id ya, dari Citra Web. Di sini kalau kita lihat ya, ini contohnya. Ya, jadi dia casing TC itu seperti ini. Dia punya casing yang lain daripada Mikrotik yang lain gitu ya. Soalnya ada juga ya yang bukan versi TC gitu ya. Jadi ini versi TC-nya, dia punya casing agak lain. Kemudian di sini kita lihat untuk speknya ya. Jadi dia ini produk code-nya, ini kode produknya ini yang ini. Jadi RB952 UI 5AC 2ND TC gitu ya. Kemudian arsitektur yang dipakai itu arsitektur prosesornya dia pakai MIPS-B ya. Kemudian CPU-nya itu punya clock speed 650 MHz.
kemudian dia punya RAM itu 64 MB, dan dia punya storage 16 MB. Kemudian nah seperti yang tadi itu kan ada 95. Nah, saya kan bilang tadi 5 port Ethernet. Ya, di sini dalam portnya ada 5, tapi dia belum gigabit ya. Kemudian dia punya switch chip itu 1. Jadi untuk menghandle traffic switching itu dia pakai chip terpisah ya, pakai switch chip namanya. Kemudian integrated wireless. Nah, di sini tadi kan ada 952 ya. Nah, dia punya 2 integrated wireless maksudnya. Kemudian ini wireless standarnya. Yang tadi fitur wirelessnya itu kan fitur pakai WiFi 5 ya, 5 AC. Jadi yang ini maksudnya ya. Kemudian untuk integrated antenna ya, dia pakai integrated antenna. Kemudian tadi itu untuk gainnya itu kan 2 ND. Nah, ini 2 gainnya. Ya, gitu ya. Kemudian untuk fitur boardnya kan tadi dia pakai USB, ada USB-nya 1 gitu ya. Ya gitu maksudnya. Kemudian ya dia juga punya PoE input dan PoE output gitu ya. Dan dia pakai operating system router OS gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi di sini selanjutnya adalah kita lihat untuk contoh ya, contoh untuk produk-produk Mikrotik. Contoh produk Mikrotik yang pertama adalah CCR ya, atau Cloud Core Router. Di sini contohnya adalah CCR 2004 16G 2S PC gitu ya. Jadi produk CCR atau seri CCR ini adalah produk router ya yang punya keandalan, skalabilitas dan performa yang tinggi ya, yang digunakan untuk jaringan skala besar. Misalkan digunakan di data center gitu ya, digunakan pada ISP gitu ya, mereka pakainya adalah CCR gitu ya. Dan dia juga mempunyai fitur-fitur manajemen yang sangat lengkap di sini ya, di CCR ini. Kemudian ada juga namanya adalah Home Access Point ya, atau HAP gitu ya. Jadi Home Access Point ini adalah perangkat router dari Mikrotik gitu ya, yang digunakan untuk skala rumahan dan skala kecil ya. Misalkan kita punya usaha kafe misalkan ya, atau warung, kita mau pakai internet di situ, kita bisa pakai HP ya, seri HP. Karena kalau pakai CCR ini terlalu overkill gitu ya, kita pakai yang HP gitu ya. Di sini contoh produknya adalah RB952UI 5AC2ND. Nah, ini yang tanpa TC ini bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau TC kan tadi casingnya agak lain gitu ya. Nah, di sini kalau yang tanpa TC ini bentuknya kayak gini ya. Jadi kayak gitu. Kemudian ada juga produk namanya NetMetal ya. Jadi NetMetal ini adalah perangkat wireless ya dari Mikrotik yang digunakan untuk melakukan point to point antara 2 titik ya. Jadi misalkan kita punya BTS ya yang berada di misalkan puluhan kilo dari titik, misalkan titik A dengan titik B ini memiliki jangkauan misalkan puluhan kilometer gitu ya. Dan kita mau menghubungkan 2 titik itu misalkan ya, kita bisa pakai NetMetal di sana. Kita lakukan point to point ya di jaringannya supaya 2 titik itu terhubung gitu ya. Dan NetMetal ini juga memiliki durabilitas yang sangat tinggi ya. Dia kedap air, dia punya durabilitas yang sangat tinggi. Jadi sangat cocok untuk ditaruh di outdoor gitu ya. Ya. Kemudian ada juga yang namanya CRS ya, atau Cloud Router Switch. Jadi CRS di sini adalah perangkat switch dari Mikrotik ya. Switch layer 3 dari Mikrotik. Nah, di sini contohnya, di sini produknya adalah contohnya adalah CRS 326 24G 2SRM gitu ya. Jadi perangkat dia sama dengan CCR, tapi dia ini adalah switch ya, yang bisa kita gunakan di data center, ISP dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi itu aja yang untuk seri pengenalan Mikrotik pada video kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ingin menghubungi saya, teman-teman bisa langsung di LinkedIn saya ya di sini, atau bisa langsung ke blog saya ya di bagi.kitab.io. Jadi kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.